Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta, Angkatan 2020, kali ini akan melakukan sebuah diskusi singkat untuk mata kuliah Penelitian Operasional 2. Nah, untuk diskusi kali ini, kami akan membuatnya atau membungkusnya secara podcast. Jadi, buat teman-teman semua, bisa menyimak dengan baik ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Titin Sulistianingsih dengan NIM D600-2066. Selanjutnya ada teman saya bernama Birki Rizky dengan NIM D600-2022. Dan ada Aprinia Khairunisa dengan NIM D600-2058. Untuk teman-teman semua, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman Bincang Industri semua. Kali ini, Bincang Industri akan membahas beberapa topik menarik nih. Eits, tapi jangan buru-buru dong. Sebelumnya, ada pepatah nih, tak kenal maka tak aruf. Maka dari itu, perkenalkanlah kami, mahasiswa Teknik Industri Angkatan 2020, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan saya, Titin Sulistianingsih dengan NIM D600-2066, saya Aprinia Khairunisa dengan NIM D600-2058. Saya Muhammad Birki Rizky dengan NIM D600-2022. Kali ini, kami bertiga akan membahas 3 isu menarik dalam bidang teknik industri tentunya. Nah, pertama, kita bahas tentang stokastik dulu kali ya. Seperti yang kita tahu nih, stokastik itu kan mengacu pada properti yang dijelaskan melalui distribusi probabilitas acak. Nah, menurut Mbak Aprinia dan Mas Birki nih, menurut kalian stokastik itu apa sih? Mungkin bisa dari Mbak Aprinia terlebih dahulu. Kalau menurut aku ya, stokastik itu biasanya digunakan untuk menggambarkan hasil yang didasarkan pada hubungan pasti. Jadi kejadian-kejadian dalam proses stokastik itu memenuhi hukum-hukum peluang. Wah, stokastik ya? Dari Titin dan Nia udah ngejelasin juga ya arti stokastik. Nah, stokastik menurut Oxford Dictionary memiliki arti jargon atau keacakan, dan menurut KBBI, stokastik itu memiliki unsur peluang atau kebolehan jadian. Jadi, stokastik ini sangat erat kaitannya dengan peluang ya? Ya, stokastik sangat sering dikaitkan dengan peluang kejadian. Proses stokastik banyak digunakan untuk memodelkan evolusi suatu sistem yang mengandung suatu ketidakpastian atau sistem yang dijalankan pada suatu lingkungan yang tak dapat diduga. Nah, sebenarnya terdapat beberapa proses stokastik ya berdasarkan ruang parameternya dan berdasarkan peubah acaknya. Karena terbatasnya waktu sih, kita nggak bisa bahas semuanya ya. Jadi mungkin yang akan kita bahas hanya proses yang berkaitan dengan peubah acaknya saja. Dari Mbak Aprinia dan Mas Birki mungkin bisa bantu menjelaskan nih terkait contoh-contoh proses stokastik. Oke, aku dulu kali ya. Salah satu proses stokastik itu ada proses Lévy. Proses Lévy ini ditemukan oleh ahli matematika Prancis yang bernama Paul Lévy. Jadi proses ini merupakan proses stokastik dengan kenaikan stasioner yang independen dan mewakili gerakan titik dengan perpindahan berturut-turutnya acak. Salah satu contoh dari proses Lévy itu adalah gerakan Brown, dan juga ada proses Poisson yang sudah dibahas Pak Eko sebelumnya pada perkuliahan. Wah, proses Lévy ini ternyata sering digunakan ya untuk sistem peluang menentukan jumlah peristiwa dalam satu kurun waktu begitu ya Mas Vicky ya. Menurut Mbak Aprinia, apalagi nih contoh proses stokastik? Kalau dari aku sendiri nih, salah satu proses stokastik itu yang perlu teman-teman tahu yaitu proses renewal. Nah, proses renewal ini merupakan proses stokastik yang mana terdapat pembaruan setelah terjadi waktu tunggu sampai kurun waktu tertentu. Nah, renewal proses adalah suatu counting proses yang berkaitan dengan barisan peubah acak tak negatif, saling bebas dan berdistribusi identik, yaitu berdistribusi sebarang yang menyatakan waktu antar kejadian. Proses renewal ini juga berkaitan dengan sistem antrian
sama seperti Poisson dan eksponensial gitu. Wah, jadi proses renewal ini adalah bentuk generalisasi dari proses Poisson gitu ya. Iya, betul banget tuh dari Mbak Titin. Ada proses stokastik itu apa yang diketahui? Kalau aku sih ada proses stokastik yang paling sederhana ya, yaitu kita udah belajar itu tuh dari dulu-dulu tuh, bahkan dari SD udah pernah kita pelajari, yaitu ada proses Bernoulli. Nah, proses Bernoulli ini beda sama proses Levy dan renewal yang udah teman-teman bahas sebelumnya. Jadi proses Bernoulli itu nggak ada sangkut pautnya ya dengan antrian. Justru proses ini hanya memiliki dua kemungkinan saja, antara iya atau tidak, yaitu antara gagal atau sukses. Contoh yang paling mudah ya terhadap satu buah uang logam ya. Ketika dilempar, dia akan muncul gambar atau angka seperti itu. Wah, stokastik ini menarik banget ya ternyata. Betul banget. Makin kesini obrolan kita makin seru aja nih. Nah, dari teman-teman di rumah sudah cukup jelas ya tentang apa itu stokastik dan jenis-jenis prosesnya. Selanjutnya, kita bakal membahas isu yang tidak kalah menarik nih, yaitu tentang antrian, yang sebelumnya sempat kita singgung dikit-dikit tadi. Oke, lanjut nih. Kita kan tadi udah isu 1 nih ya, sekarang isu 2 yang nggak kalah serunya nih. Dan di isu yang kedua ini kita akan membahas tentang antrian. Nggak asing dong yang dengan kata antrian itu apa gitu. Nah, aku mau tanya nih, pendapat dari Birki sama Titin nih. Menurut kalian nih, antrian itu apa sih? Mungkin dari Titin dulu nih. Menurut kamu antrian itu apa, Tin? Kalau menurut aku nih ya, antrian itu suatu proses yang berhubungan dengan satu kedatangan seseorang pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan. Jadi antrian itu sering terjadi pada deretan motor ya, contohnya deretan motor yang berbaris menunggu giliran untuk mendapatkan fasilitas pengisian bahan bakar di SPBU. Jadi itu salah satu yang menunjukkan situasi antrian. Oke, bener nih kata Titin nih. Jadi antrian itu proses menunggu ya, Tin ya? Iya. Oke nih, lanjut. Aku kan tadi kan udah pendapatnya Titin nih. Sekarang aku mau pengen pendapatnya Birki. Birki, menurut kamu apa sih antrian itu? Nah, kalau menurut aku ya, antrian itu situasi di mana barisan tunggu dengan jumlah kesatuan fisik atau pendatang sedang berusaha untuk menerima pelayanan dari fasilitas terbatas atau pemberi layanan itu, sehingga pendatang harus menunggu beberapa waktu dalam barisan agar mendapatkan giliran untuk dilayani. Oke, Birki. Kalau menurut kamu lagi nih, antrian itu contohnya kayak gimana gitu? Oke, kalau menurut aku, contoh dalam antrian itu biasanya sering terjadi pas di rumah sakit. Apalagi pas di musim pandemi COVID-19 ini, sebelum pasien sedang menunggu ditangani oleh dokter, pasien harus mengambil nomor antrian terus dahulu. Ketika sudah dipanggil sesuai nomor antrian, kemudian ditangani dokter. Nah, itu mungkin salah satu contoh dari antrian di rumah sakit. Kalau menurut Aprenia, gimana sih antrian itu? Oke, jadi tadi kalau menurut Birki kan di rumah sakit gitu ya. Nah, kalau menurut aku nih, antrian itu kayak yang sedang viral nih baru-baru ini nih. Nah, biasanya tuh ibu-ibu yang suka ngerjain ini. Nah, jadi salah satu contoh antriannya itu menurut aku tuh pas baru-baru ibu rumah tangga tuh sedang menunggu antrian cuma buat beli minyak goreng. Apalagi kalau minyak gorengnya yang belum yang dalam bentuknya tuh curah gitu loh. Nah, jadi fenomena antrian tuh sangat terlihat gitu. Nah, aku mau tanya nih buat Titi nih. Tin, kalau menurut kamu tuh antrian pembelian bahan bakar itu sistem ukuran populasinya gimana tuh? Oke. Untuk antrian pembelian bahan bakar di SPBU itu populasinya tidak terbatas ya. Karena kan jumlah kedatangan pelanggan itu dalam setiap waktu tuh selalu bertambah. Jadi gimana ya, sebuah waktu tertentu tuh hanyalah sebagian kecil dari semua kedatangan yang potensial. Jadi setiap waktunya pelanggan itu akan terus berdatangan. Jadi dia populasinya tidak terbatas. Oke, tadi kan punya Titin nih. Sekarang, nah kalau tadi punya Titin, sekarang punya Birki nih. Nah kan di Titin tadi kan di SPBU itu kan sistemnya itu tidak terbatas nih. Terus kalau menurut Birki nih, gimana kalau yang antrian yang di rumah sakit itu sistemnya seperti apa, Bir? Kalau di antrian pada rumah sakit itu termasuk sistemnya yang terbatas. Kenapa terbatas? Karena kalau di rumah sakit itu kan antriannya dengan jumlah potensial yang sangat terbatas.
Apalagi di musim pandemi corona seperti ini, antrian di rumah sakit sangat dibatasi. Oke, tadi kan kalau di SPBU itu kan sistemnya tak terbatas ya. Terus kalau di rumah sakit itu kan sistemnya terbatas. Sama nih kalau antrian yang viral-viral ini tuh antriannya itu pembeliannya itu sistemnya itu sangat terbatas gitu. Dikarenakan jumlah populasi yang mengantri harus sangat terbatas. Nah, tadi kan udah bahas sistemnya nih. Sekarang kita pengen tahu nih pendapat dari teman-teman tuh gimana sih karakteristik dalam antrian. Mungkin untuk yang pertama gimana nih karakteristiknya di SPBU tuh gimana, Tin? Kalau menurut kamu? Oke, kalau untuk karakteristik di SPBU ya, antrian di SPBU itu dia sistemnya FIFO atau first in first out. Jadi ketika yang datang antri pertama itu yang akan dilayani pertama kali juga. Jadi sistemnya ya seperti antrian pada umumnya lah, siapa cepat dia dapat, seperti itu. Oke, berarti karakteristiknya FIFO ya, Tin ya? Iya. Terus kalau dari Birki nih, gimana sih karakteristiknya di antrian di rumah sakit itu? Nah, kalau di antrian di rumah sakit itu sama seperti kayak di SPBU, yaitu karakteristiknya itu FIFO. Jadi ketika ada pasien yang datang pertama, maka pasien yang pertama itu yang akan dilayani pertama kali juga. Oke, sama ya berarti ya di SPBU sama di rumah sakit ya. Nah, kalau di antrian pada minyak goreng yang sekarang itu karakteristiknya juga termasuk FIFO juga sih, karena yang pertama kali datang itu yang pertama kali dilayani juga gitu. Oke, jadi kesimpulannya itu antrian tuh bisa dikatakan waktu menunggu ya. Oke, itu tadi yang isu 1, isu 2 nih. Isu 1 udah, isu 2 udah. Sekarang lanjut di isu 3 yang tak kalah menarik juga ya. Oke. Baik, setelah sebelumnya kita telah membahas mengenai stokastik dan antrian, isu terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai game teori atau biasa disebut juga dengan teori permainan. Mungkin dari Aprinia atau Titin mau menyampaikan pendapatnya mengenai apa sih game teori itu? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Aprinia dulu. Oke, kalau dari aku nih, game teori itu ilmu pengetahuan yang mencakup teori matematis yang berguna untuk menentukan, merumuskan, dan mempelajari situasi konflik ataupun kompetisi yang melibatkan dua atau lebih pihak untuk mendapatkan suatu keputusan yang optimal bagi tiap pihaknya gitu. Oh, berarti seperti bersaing atau berkompetisi antara kedua perusahaan begitu ya Mbak Nia? Exactly. Oke, jadi antar perusahaan tuh saling berkompetisi gitu untuk menarik minat masyarakat agar produknya itu dari perusahaan tersebut bisa diminati banyak orang. Begitu Mbak Titin. Kalau dari Mbak Titin sendiri, pendapat mengenai game teori itu bagaimana tuh? Oke, mungkin kurang lebihnya ya sama seperti yang Mbak Aprinia sampaikan tadi ya. Kalau game teori atau teori permainan itu didefinisikan sebagai teknik yang digunakan untuk menganalisis situasi di mana dua atau lebih individu serta lembaga hasil dari suatu tindakan dari mereka itu tidak hanya bergantung pada tindakannya sendiri, tapi juga bergantung pada tindakan yang diambil oleh individu atau lembaga lain. Itu aja sih mungkin dari aku. Oke, mungkin bisa sekalian nih, contohnya itu seperti apa sih Mbak Titin? Agar para penonton kita ini memiliki gambaran terkait game teori itu gimana gitu. Oke, kita ambil contoh ya dari perusahaan smartphone nih salah satunya, di mana sangat bermacam-macam merek dari smartphone tersebut. Jadi setiap perusahaan smartphone itu kan pasti akan melaunching produk-produk baru di setiap serinya yang berbeda-beda pastinya. Nah, itu untuk daya tarik pemasaran. Strategi yang dilakukan berupa peningkatan kualitas produk, menerapkan harga terjangkau, promosi yang menarik hati pembeli, dan masih banyak lagi. Strategi pemasaran ini juga digunakan perusahaan untuk memenangkan persaingan di pasar. Nah, jadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk menganalisa strategi pemasaran yang efektif yaitu dengan menggunakan pengaplikasian game teori ini. Wah, menarik sekali ya jawaban dari Aprinia dan Titin ini. Oh ya, mungkin saya mau menambahkan sedikit terkait game teori ini. For your information saja buat para penonton, kalau berdasarkan jurnal yang saya baca, kalau game teori itu mula-mulanya itu dikemukakan oleh ahli matematika yang berasal dari Prancis yang bernama
Emil Borel pada tahun 1921. Kemudian John von Neumann dan Oscar Morgenstern mengembangkan lebih lanjut sebagai alat untuk merumuskan perilaku ekonomi untuk bersaing. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Wah, terima kasih nih Mas Birki atas informasinya. Kalau dari Mas Birki sendiri, contoh penerapan game teori itu seperti apa sih Mas? Baik, kalau dari saya itu pengaplikasian game teori itu bisa pada pengelolaan sumber daya yang ada di suatu daerah, di mana daerah tersebut memiliki sumber daya alam yang produktif, baik dari segi sumber daya yang bisa diperbarui, misalnya perikanan, ataupun sumber daya yang tidak bisa diperbarui, itu seperti batu bara. Wah, berarti game teori ini tidak hanya diaplikasikan pada perusahaan-perusahaan saja ya, tapi juga bisa diterapkan pada pengelolaan sumber daya alam. Iya Mbak Titin, benar sekali. Kalau dari Mbak Nia, contoh penerapan game teori itu bagaimana ya Mbak? Oke, kalau menurut aku nih, penerapan di game teori itu gimana gitu ya? Kalau dari aku nih, contoh pengaplikasiannya game teori itu juga bisa digunakan untuk strategi pemilihan kampanye politik. Karena upaya pemenangan dari masing-masing calon pemimpin dari setempat akan gencar dilakukan, dan tentu saja hal tersebut membutuhkan pemikiran yang logis dan matang untuk menggunakan strategi yang optimal, gitu Mas Birki. Oh baik Mbak, terima kasih. Oh ya Mbak Nia, mungkin sebelum memasuki sesi penutup, saya ingin meminta pendapat kepada Mbak Aprenia juga. Kan sebelumnya kita sudah membahas apa itu game teori, contoh pengaplikasian game teori. Nah, pertanyaan saya ini, apakah menurut Mbak Nia game teori itu memiliki batasan ataupun kekurangan? Oke, kalau dari saya itu tuh kan dari para pelaku perusahaan tuh menggunakan strategi game teori ya. Yang pasti mereka tuh semua ingin mengambil strategi yang paling terbaik tuh. Jadi kalau dalam fakta atau kenyataannya strategi game teori itu gagal, maka game teori menjadi tidak berguna gitu. Mungkin juga kegagalan para orang tersebut tuh kurang menguasai strategi game teori yang sempurna itu seperti apa gitu. Oh, jadi begitu ya Mbak Aprenia. Mungkin terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Titin. Oke, nah gimana nih teman-teman bincang industri semua? Seru banget ya untuk topik kita hari ini. Gimana nggak seru? Kita udah bahas tentang stokastik, bahas tentang antrian, terus juga bahas tentang game teori. Nah, buat teman-teman semua, mungkin cukup sekian ya terkait pembicaraan hari ini. Kita bakal lanjut dengan topik-topik menarik lainnya. Jadi, buat teman-teman semua, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Oke, mungkin cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.